Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai salah satu institusi keuangan yang ada di Indonesia, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero. Disclaimer sebelumnya, video ini dibuat hanya untuk pembelajaran bagi kita semua mengenai institusi dan instrumen keuangan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan para anggota yang terlibat dalam proyek ini dengan saya Prani Harfani Sinamo, Koirullah Fajar Febrianto, Sekarium Salsabila, Karina Krisanti, dan Franz Edward. Baik, selanjutnya merupakan dokumentasi kami yang kami ambil berdasarkan survei lapangan yang telah kami lakukan di salah satu KCP BNI yang terletak di Halim. Next. Berikut merupakan anggota tim kami yang terlibat dalam pengumpulan data. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Koirullah Fajar. Sebagai pendahuluan, sebagai salah satu lembaga institusi keuangan di Indonesia, dalam hal ini berbentuk bank umum, PT BNI memiliki sejarah yang cukup unik. Didirikan pertama kali sebagai bank sentral yang kemudian menjadi bank umum milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Jadi next. Berikut adalah company profile dari Bank BNI. Bank BNI merupakan bank BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di BEJ. Tercatat sebagai bank nasional keempat di Indonesia dan mencetak sejarah baru di dunia perbankan dengan memenangkan 5 penghargaan pada Bank Indonesia Awards tahun 2024. Ready next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang produk tabungan investasi jangka panjang BNI. Yang pertama itu BNI Deposito, simpanan berjangka dengan sektor awas sekaligus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Deposito BNI tersedia dalam berbagai pilihan tenor dan mata uang yang cocok investasi jangka menengah hingga panjang. Yang kedua, BNI Tapanan, ini tabungan perencana masa depan, simpanan berjangka dengan fitur auto debit bulanan yang membantu mewujudkan tujuan masa dengan yang lebih pasti dan aman. Tasnes menawarkan suku bunga kompetitif dan pelindungan asuransi jiwa. Yang ketiga, BNI Sekuritas dapat berinvestasi di pasar modal termasuk saham dan reksadana yang dapat menjadi pilihan investasi jangka panjang sesuai profil risiko investor. Yang keempat, BNI DLPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), program pensiun yang direncanakan untuk membantu mempersiapkan dana pensiun dengan berbagai pilihan investasi yang dikelola secara profesional. Yang kelima, BNI Life Insurance adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi buka kurung unit link, memberikan perlindungan sekaligus potensi pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. Next. Manfaat BNI Deposito itu ada 6 di sini. Yang pertama, suku bunga kompetitif yang menawarkan tingkat suku bunga yang menarik sesuai dengan tenor dan jumlah pendapatan. Yang kedua itu jaminan kredit dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Yang ketiga, penjaminan simpanan dijamin oleh lembaga penyimpanan simpanan atau LPS sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang keempat, pilihan mata uang
tersedia dalam berbagai mata uang sesuai kebutuhan investor. Yang kelima, fixed time bunga. Bunga dapat ditransfer ke rekening tabungan, giro, atau menambahkan pokok simpanan. Yang keenam, perpanjang otomatis dapat diperpanjang secara otomatis, auto draw atau RO, atau tidak otomatis non-RO. Next, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, terima kasih Mas Koi dan Mbak Arina. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi deposito BNI. BNI menyediakan fasilitas simulasi deposito untuk membantu menghitung estimasi bunga yang akan diterima berdasarkan jumlah penempatan, tenor, dan suku bunga yang berlaku. Berikutnya ada promo deposito USD. BNI menawarkan kemudahan temukan deposito USD melalui platform Wonder by BNI dengan promo yang berlaku dari 16 Desember 2024 hingga 23 Februari 2025. Untuk platform Wonder sendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Nah, di sini ada perbedaan utama antara Tapenas BNI dan deposito BNI. Dilihat dari 3 jenis aspek, di mana definisinya kalau Tapenas BNI ini produk tabungan berencana untuk keperluan masa depan dengan setoran bulanan yang terjadwal. Sedangkan deposito BNI itu simpanan berjangka dengan nominal tertentu yang disimpan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari Tapenas BNI dirancang untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang, seperti pendidikan, liburan, atau pembelian properti. Sedangkan deposito BNI ini investasi jangka pendek hingga menengah dengan tingkat bunga tetap. Aspek jangka waktu dari Tapenas BNI itu minimal 1 tahun hingga maksimal 18 tahun. Sedangkan deposito BNI mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan atau lebih tergantung kebijakan bank. Berikutnya dari aspek setoran, di mana setoran bulanan Tapenas BNI dengan jumlah tetap mulai dari 100.000 atau kelipatannya. Sedangkan deposito BNI setoran awal sekaligus tanpa kewajiban menambah dana selama tenor. Berikutnya dari aspek fleksibilitas penarikan. Tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu selesai tanpa penalti oleh Tapenas BNI. Sedangkan deposito BNI itu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa kehilangan bunga dan mungkin akan mendapatkan penalti. Aspek berikutnya adalah manfaat tambahan, di mana Tapenas BNI mendapatkan perlindungan asuransi jiwa gratis sehingga target dana tetap tercapai meskipun nasabah meninggal dunia. Sedangkan deposito BNI dapat dijadikan jaminan kredit atau investasi aman dengan bunga tetap. Tapenas BNI mata uangnya hanya dalam rupiah, sedangkan deposito BNI tersedia dalam rupiah dan berbagai mata uang asing seperti US dollar, euro dan Singapore dollar dan lain-lain. Next. Dua aspek berikutnya ada penjamin, di mana deposito BNI ini Tapenas BNI ini tidak dijamin oleh LPS karena merupakan tabungan berencana, sedangkan deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, Tapenas BNI ini cocok untuk nasabah yang ingin menabung secara disiplin untuk tujuan jangka panjang. Sedangkan deposito BNI ini cocok untuk nasabah yang ingin menyimpan dana dalam jumlah besar dengan keuntungan bunga yang kompetitif. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai informasi deposito dan Tapenas yang kami dapat melalui wawancara langsung kepada salah satu pegawai yang memiliki profesi sebagai teller di BNI Cabang Halim. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, deposito dan Tapenas ini memang merupakan produk layanan yang diterbitkan oleh Bank BNI khusus untuk investasi jangka panjang. Pada saat kami interview, terdapat beberapa perbedaan yang tidak dijabarkan secara langsung melalui website. Pada deposito reguler, BNI Cabang Halim menetapkan bunga tetap yaitu di angka 2,25%. Kemudian untuk Tapenas reguler, bunga tetap ditetapkan
Kemudian Tapenas reguler memiliki bunga tetap sebesar 2,75% dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Dan yang terakhir adalah program khusus yang diadakan oleh BNI Cabang Halim, yaitu Tapenas Meriah, di mana bunga tetap bisa diberikan sampai dengan 6%. Namun, dana yang diperoleh harus fresh fund atau dana segar, yakni 100 juta. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai Tapenas reguler yang kami dapat, juga diberikan pernyataan oleh Mas Rizky bahwasanya bunga memang lebih besar daripada deposito, dikarenakan karena Tapenas ini tidak dapat diambil dananya sewaktu-waktu atau berdasarkan jangka waktu, jadi untuk tetap menarik para nasabah diberikan bunga yang lebih besar. Kemudian mereka memiliki persyaratan mengenai Tapenas reguler ini, di mana jika dicairkan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah Tapenas yang ada. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat melalui interview juga, BNI Cabang Halim khususnya untuk layanan Tapenas reguler ini banyak disosialisasikan lebih utama kepada para pedagang, karena kebanyakan masyarakat yang berprofesi di sekitar BNI Cabang Halim merupakan pedagang sayur, penjahit, dan toko roti dan sebagainya. Next. Berikut merupakan contoh simulasi yang dapat kita lakukan secara mandiri melalui website BNI ya teman-teman. Jadi memang Tapenas reguler ini kita bisa memproyeksikannya secara langsung apabila kita ingin menanam dana sekian untuk jangka waktu sekian, kita akan bisa memperoleh kira-kira berapa yang kita dapat bersih. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Tapenas Meriah. Kalau yang tadi ada Tapenas reguler, sekarang ada Tapenas Meriah. Jadi pada Tapenas Meriah ini terdapat program promosi dengan berbagai hadiah yang menarik. Jadi pada program Tapenas Meriah ini bunganya itu bisa kita dapetin berdasarkan rate-nya, terus bisa kita ganti dengan barang-barang yang sesuai dengan nilai yang kita dapat nanti ketika di akhir jatuh tempo. Lalu pada Tapenas Meriah ini merupakan program eksklusif per wilayah, jadi nggak semua wilayah itu dapat ya, sesuai dengan perkataan narasumber kami. Lalu pada Tapenas Meriah ini bunga yang ditawarkan itu bisa mencapai 6%, tergantung dengan jangka waktu dan nominal dana penempatan. Nah, minimal dana penempatannya itu di awalnya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan 100 juta rupiah ya, dengan ketentuan fresh fund dari bank lain ataupun store tunai. Dan rate bunganya tergantung dengan keputusan kepala cabangnya yang sudah diajukan oleh pihaknya gitu. Lalu di Tapenas Meriah ini juga programnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan. Boleh di next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Khairullah ya untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang migrasi dari mobile banking ke Wonder ya. Seperti kita tahu ya, tadi sudah dinotis pun di awal bahwasanya saat ini BNI sedang ada proses migrasi atau transformasi teknologi dari mobile banking BNI ke Super Apps Wonder. Nah, ini kami dapatkan juga dari hasil wawancara yang sudah kami jalankan di lapangan. Ada dua
latar belakang utama mengapa BNI ini melakukan migrasi dari mobile banking ke Super Apps Wonders. Yang pertama karena adanya kekurangan dari mobile banking ya. Di sini ada 3 titik poin yang menjadi pembahasan. Yang pertama adalah sistem keamanan yang terlalu kompleks. Lalu yang kedua, antarmukanya kurang menarik. Dan yang ketiga, keterbatasan fiturnya. Nah, misalnya nih di mobile banking ini tidak ada pengisian tap cash. Dan ini hanya membutuhkan aplikasi tambahan. Nah, sementara nantinya di Super Apps Wonders ini aplikasinya sudah bisa untuk pengisian tap cash. Jadi fiturnya akan jauh lebih kompleks dan jauh lebih banyak begitu. Lalu yang kedua adalah latar belakangnya adalah merespon kebutuhan konsumen. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama adalah permintaan layanan yang lebih praktis dan efisien ya. Karena tadi balik lagi bahwasanya banyak konsumen yang merasa ketika menggunakan mobile banking BNI ini kurang praktis dan kurang efisien begitu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan fitur investasi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dari hasil wawancara kami kemarin, dari aplikasi Wonder ini memang yang menjadi titik poin atau titik utama dari aplikasi ini adalah untuk pengelolaan investasi. Jadi memang pembentukan Wonder ini atau migrasi ke Wonder ini memang salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan fitur investasi dan pengelolaan keuangan yang baik untuk konsumen yang membutuhkan. Oke. Lalu kita lanjut pada keunggulan Wonder by BNI ya. Nah, di sini BNI memang sedang ada transformasi digital dari BNI Mobile Banking menuju ke Super Apps Wonder by BNI. Di sini ada tiga poin utama ya dari keunggulan Wonder by BNI. Yang ini kami juga hasilkan dari hasil wawancara kami kemarin. Yang pertama adalah modern dan intuitif. Di sini fiturnya ini lebih mudah dan nyaman untuk digunakan oleh semua kalangan. Jadi BNI ini mau kami migrasi dari aplikasi mobile banking ke Super Apps Wonder ini untuk menjawab kebutuhan nasabah tadi ya, untuk lebih praktis dan inovatif serta fungsional. Lalu yang kedua pun di sini adanya sistem keamanan, jadi dibuat lebih praktis. Jika tadi terlalu banyak ya dirasa di mobile banking terlalu banyak sistem keamanannya, nah di Wonder ini hanya cukup menggunakan PIN transaksi dan password, maka konsumen sudah bisa langsung bertransaksi di Wonder by BNI. Lalu yang ketiga adalah fitur unggulannya. Tadi juga dibahas ya bahwasanya di mobile banking BNI itu fitur-fiturnya kurang lengkap gitu. Nah, di Wonder by BNI lalu dilengkapkan fitur-fiturnya. Di sini fitur-fitur utamanya yaitu pertama ada Growth. Nah, kalau Growth ini dia menonjolkan fokus pada investasi. Nah, ini fitur Growth ini menonjolkan pada investasinya yang memungkinkan pembukaan tabungan berjangka, reksadana dan deposito. Lalu ada juga fitur Insight di Wonder itu. Nah, kalau fitur Insight ini gunanya untuk membantu nasabah mengelola keuangan dengan membandingkan pendapatan dan pengeluarannya. Nah, sekaligus nih di fitur unggulannya ada namanya sistem biometrik. Jadi Wonder ini mendukung login biometrik dengan hanya sidik jari dan Face ID. Jadi memudahkan akses tanpa perlu memasukkan password secara manual. Nah, ini adalah 3 poin keunggulan dari Wonder by BNI. Nah, di sini adalah proses migrasi dan edukasi nasabah. Nah, tentunya karena memang ini adalah proses migrasi ya, jadi nasabah lama BNI pasti sudah tidak asing dengan mobile banking, namun karena ini memang baru, Wonder ini memang baru, jadinya perlu banyak sekali edukasi dari perusahaan BNI sendiri untuk mengedukasikan bahwa adanya migrasi atau perubahan untuk nasabah ya. Nah, di sini ada 4 proses-proses migrasi dan bagaimana cara BNI mengedukasi nasabahnya. Yang pertama adalah mengarahkan nasabah di kantor cabang untuk mendownload Wonder. Jadi setiap kali nasabah yang datang ke cabang untuk bertransaksi, ini juga diwajibkan untuk mendownload Wonder. Lalu yang kedua adalah mengadakan event khusus untuk mengakuisisi pengguna baru. Nah, selain mengandalkan nasabah yang datang ke kantor cabang, juga dia mengadakan event-event khusus begitu untuk mengakuisisi pengguna baru. Lalu yang ketiga adalah penyediaan petugas di ATM untuk membantu nasabah beralih di Wonder. Jadi selain di kantor cabangnya saja, tapi juga BNI ini juga menyediakan petugas-petugas di sekitar ATM agar nantinya ketika ada nasabah yang melakukan transaksi store atau tarik tunai melalui ATM, petugas ini juga dapat memantau dan mengakuisisi pengguna baru begitu. Lalu yang terakhir adalah adanya program pemberian hadiah untuk nasabah
yang baru mendownload Wonder. Nah, saat ini juga cara untuk menarik perhatian dari BNI untuk menyegerakan nasabahnya memigrasikan ke Wonder adalah dengan menggunakan program pemberian hadiah. Jadi setiap kali nasabah yang dia mendownload Wonder itu akan mendapatkan hadiah-hadiah tertentu yang sudah disediakan. Nah, di sini pun juga dari hasil wawancara kami ya disebutkan juga bahwa komitmen BNI dengan memberikan pengalaman perbankan digital terbaik melalui Wonder. Nah, selanjutnya adalah hambatan Super Apps Wonder dan solusinya. Karena Super Apps Wonder ini baru ya, karena baru di launch Juni kemarin, jadi memang masih banyak sekali hambatan ya. Dan dari wawancara kami pun kemarin sudah beberapa kali sudah dinyatakan solusi-solusi dari hambatannya. Kita akan membahas terkait hambatannya. Yang pertama, karena ini fitur tertentu masih dalam pengembangan. Nah, karena namanya juga karena fitur baru ya, jadi masih banyak fitur-fitur yang masih dalam pengembangan. Misalnya kemarin dicontohkan ada setor tarik tunai tanpa kartu ini masih beberapa kali bermasalah di Super App Wonder. Lalu yang kedua adalah kendala teknis selama maintenance. Jadi memang karena hambatan-hambatannya itu berkisar pada maintenance kendala teknis ya dan fitur-fitur yang masih belum berkembang. Nah, di sini pun juga dari hasil wawancara kami juga beliau menyebutkan solusinya. Solusi yang pertama adalah maintenance ini dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan gangguan karena seperti kita tahu bahwasanya di malam hari itu nasabah jarang menggunakan Wonder, jadi maintenance-nya adalah di malam hari. Lalu yang kedua adalah komitmen perbaikan dan pengembangan aplikasi secara berlanjutan untuk menghindari permasalahan fitur-fitur yang masih belum berkembang seperti permasalahan tadi yang setor tarik tunai tanpa kartu. Mungkin cukup ya untuk pembahasan dari kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas kontribusinya kepada rekan-rekan yang sudah terlibat dalam wawancara dan pemaparan hasil wawancara pada kali ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa kesimpulan yang bisa kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang bisa kita pelajari bersama-sama pada pembelajaran kali ini ialah kita dapat mengenal salah satu lembaga institusi keuangan yaitu Bank BNI, di mana salah satu produk layanannya untuk investasi jangka panjang yaitu berupa deposito dan juga tabungan perencanaan masa depan. Kedua produk ini dapat membantu kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola keuangan. Adapun perkembangan teknologi yang dilakukan oleh BNI sudah sangat impresif dan sangat berguna bagi masyarakat Indonesia saat ini. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.